Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Olivia Fresler Runyaan dengan NIM 2021-78017. Saya dari jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Patimura. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masalah-masalah yang terdapat pada materi perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Judul yang pertama yaitu identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Masalah yang terdapat pada identitas nasional saat ini adalah tentang krisis identitas nasional di kalangan pelajar. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kaburnya jati diri bangsa akibat globalisasi dan kurangnya peran pelajar pada generasi muda saat ini. Kaburnya nilai budaya dapat dilihat pada fenomena sosial seperti kenakalan remaja, seks bebas, narkoba, tawuran antar pelajar, kriminalitas, dan berbagai persoalan remaja lainnya. Gejala disintegrasi bangsa juga mulai tampak akibat kurang rasa saling menghargai antar sesama. Dalam hal ini dapat menyebabkan bergesernya pola pikir setiap pelajar. Maka dari itu, peran dan kontribusi pelajar sangat dibutuhkan dalam mempertahankan identitas nasional. Selanjutnya tentang integrasi nasional. Integrasi nasional adalah suatu hal yang mempersatukan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat dan menjadikan suatu keseluruhan yang tidak terpisahkan atau menyatukan berbagai kelompok kecil dan menyatukan sebagian suatu kesatuan bangsa. Masalah yang terdapat pada integrasi nasional sekarang ini banyak dijumpai tentang kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial terjadi karena acap kali menimbulkan rasa kecemburuan atau nasib yang diterima orang lain. Hal tersebut dapat membawa seseorang atau kelompok ke arah tindakan yang menyimpang. Orang yang mengalami kecemburuan sosial dapat bertindak kriminal seperti merampok dan mencuri dari orang yang memiliki kelebihan ekonomi. Peristiwa perampokan dan pencurian itu akan berdampak bagi korban maupun pelaku. Selanjutnya tentang Konstitusi Indonesia. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 berbentuk dokumen tertulis yang memuat hukum dasar dan pedoman pembentukan peraturan. Masalah yang terjadi sekarang ini berkaitan dengan Konstitusi Indonesia adalah dalam penanganan COVID-19. Persoalan konstitusi dalam konteks ini adalah kesadaran peraturan pemerintah untuk menginsersikan substansi konstitusi menghadapi masuknya wabah COVID-19 di Indonesia. Konstitusi berikut ini terjadi karena hak hidup yang rasanya terus terancam karena corona. Korban jiwa akibat corona berpotensi terus bertambah. Hal ini penting patut menjadi fokus pemerintah ke depan adalah pemulihan dan pencegahan. Pencegahan tidak hanya untuk daerah yang sudah positif COVID-19, tetapi juga yang belum. Selama keadaan belum membaik, kiranya mengutamakan untuk perlindungan dan keselamatan kolektif rakyat Indonesia. Semoga aparatur pemerintah dalam keadaan apapun menjadikan konstitusi sebagai pedoman
bertindak dan bersikap untuk melayani negara dan rakyat dengan baik. Mari kita saling mendukung, mencegah dan mengobati luka karena corona. Kita kuat dan tak terhentikan. Selanjutnya tentang hak, kewajiban, dan warga negara Indonesia. Menurut sila ini, hak dan kewajiban warga negara meliputi hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan, hak setiap warga negara memiliki hak milik, serta kewajiban menggunakan hak milik sesuai dengan kegunaannya tanpa mengganggu hak milik orang lain. Masalah yang terjadi sekarang ini berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia sering terjadi pada HAM. Pelanggaran HAM terjadi disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor penyebab pelanggaran HAM di Indonesia bisa dari eksternal maupun internal. Eksternal HAM tentunya menimbulkan kerugian bagi segelintir maupun banyak orang. Saran saya untuk para masyarakat dan pemerintah yaitu saling menghormati hak sesama manusia, saling menghargai pendapat masing-masing, dan juga tidak boleh ada kesenjangan pada setiap kalangan masyarakat. Kelima yaitu demokrasi Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakil yang terpilih. Jadi pengertian demokrasi adalah pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Indonesia menjadi satu di antara negara yang menganut sistem pemerintah secara demokrasi. Masalah yang terdapat pada demokrasi Indonesia sekarang ini, terdapat banyak tentang kabar bohong dan ujaran kebencian. Salah satu penyebab berita bohong dan ujaran kebencian adalah teror bagi demokrasi. Tidak hanya di Indonesia, berbagai negara juga sedang menghadapi hal serupa. Agar bisa keluar dari serangan berita bohong dan ujaran kebencian, bangsa Indonesia harus meningkatkan literasi digital. Jangan mudah mempercayai sebuah informasi yang diterima, apalagi yang dibumbui dengan kata-kata bombastis yang disajikan tanpa fakta dan data. Selanjutnya yaitu penegakan hukum di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum, maka itu perlindungan dan penegakan hukum secara adil merupakan hal yang mutlak yang harus diwujudkan di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan supaya tercipta keadilan dalam masyarakat. Terdapat banyak masalah saat ini yang terkait dengan penegakan hukum di Indonesia, yaitu bersumber dari para penegak hukum yang lemah. Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas para penegak hukum. Masih rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum. Moralitas ini berkaitan pula dengan korupsi yang dilakukan oknum penegak hukum. Para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum malah justru terlibat dalam praktek korupsi. Moralitas yang rendah inilah yang menyebabkan penegak hukum di Indonesia masih lemah. Penegak hukum akan menjadi kuat dan dihormati jika para penegak hukum bertindak profesional, jujur, dan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Selanjutnya yaitu tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara. Di atasnya sebagai satu kesatuan politik,
ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan. Masalah yang terjadi sekarang ini pada wawasan Nusantara banyak berkaitan dengan kasus sengketa budaya. Dalam lingkup wawasan Nusantara, ada berbagai masalah yang menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah yang akan kita bahas dalam pengangkatan kasus saat ini, yaitu sengketa budaya Indonesia dan Malaysia. Sengketa ini sudah berlangsung sejak lama pada tahun 1960 dan masih diperdebatkan hingga sekarang. Contohnya seperti pada tahun 2008 ada kontroversi klaim Malaysia yang menyatakan bahwa batik adalah milik mereka. Yang terakhir yaitu ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara adalah kondisi ideal suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Bela negara dapat didefinisikan sebagai suatu tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia. Masalah ketahanan nasional dan bela negara yang terjadi sekarang ini banyak dijumpai karena konflik dan peperangan. Terjadinya konflik dan peperangan karena perbedaan antara perorangan individu dalam masyarakat. Individu satu dengan yang lain tidak selalu sependapat mengenai pandangan tertentu, perbedaan kebudayaan, dan masih banyak lagi. Karena masalah-masalah ini mengakibatkan masyarakat tidak mengikuti lagi semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saran saya yaitu pemerintah harus memberikan hukum yang pantas dan layak bagi para masyarakat yang selalu membuat rusuh dan konflik yang terkait dengan ketahanan nasional dan bela negara. Sekian presentasi saya. Terima kasih.